membuat video, yang dimana video ini adalah tugas dari UTS makul ekonomi saya, ekonomi makro. Di sini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan ekonomi makro. Langsung saja, ekonomi makro adalah ekonomi atau ilmu ekonomi yang membahas perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh, di mana perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga perekonomian suatu negara. Ya, bisa diulangi lagi. Jadi ilmu ekonomi makro itu ilmu yang luas secara singkatnya, atau ilmu yang lebih kompleks dan lebih luas dan menyeluruh, di mana perubahan ekonomi tadi yang mempengaruhi itu banyak dari masyarakat, perusahaan, pasar, hingga ke perekonomian suatu negara. Ya, mungkin itu sedikit tentang perkenalan ekonomi makro. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari ekonomi makro. Jadi tujuan ekonomi makro itu ada banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 saja. Yang pertama adalah tujuan dari ekonomi makro adalah meningkatkan pendapatan. Ya, tentu saja dengan adanya ekonomi makro itu sebuah perusahaan itu bisa memperbanyak pendapatannya ketika di situ kita menganalisis semua dari segi inflasi, terus profit, terus apa yang menjadi kendala kenapa pendapatan yang menurun. Nah, terus kita mengoreksi kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengoreksi, kan kita mesti tahu apa yang kurang dari sebuah perusahaan kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa permasalahannya yang membuat perusahaan kita sulit naik, nah setelah itu tujuan ekonomi makro yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya, tentu saja dengan adanya ekonomi makro itu ekonomi menjadi lebih membutuhkan tenaga kerja. Karena apa? Nah, karena produksinya tadi naik, terus kan meningkatkan pendapatan naik tentunya dengan ada produksi yang banyak. Nah, dengan ada produksi yang banyak tentunya membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Nah, jadi selain ekonomi makro meningkatkan pendapatan perusahaan juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya, terus yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas produksi. Ya, sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika pendapatan itu melonjak tentunya dengan ada produksi yang banyak, kapasitas produksi yang melonjak. Ketika kapasitas produksi itu melonjak, maka membutuhkan tenaga kerja juga yang banyak. Jadi ekonomi tadi itu yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Nah, karena adanya peningkatan kapasitas produksi, maka menjadi meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, ketika lapangan pekerjaan tadi melonjak, maka meningkatkan pendapatan dari suatu perusahaan. Terus yang keempat adalah mengendalikan inflasi. Jadi inflasi dalam suatu perusahaan tersebut itu dapat dikendalikan dengan baik. Terus tujuan ekonomi yang kelima adalah ekonomi makro yang kelima adalah menjaga kestabilan dari ekonomi. Jadi di suatu perusahaan itu kita dapat menjaga kestabilan dari usaha-usaha yang kita dapat lakukan. Nah, untuk tujuan tadi itu sepertinya sangat mudah, sangat baik dari apa yang kita butuhkan dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan, terus membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas, terus mengendalikan inflasi, terus menjaga kestabilan dari suatu perusahaan. Ya, mungkin tadi sebagian dari tujuan ekonomi makro. Dan ekonomi makro itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Di mana dalam ekonomi
makro Islam itu kita berpanutan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi semua hal-hal yang dijalankan dalam ekonomi makro Islam itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Itu sangat penting sekali dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah ekonomi makro konvensional, di mana ilmu ekonomi makro konvensional ini itu berpanutan atau hanya berdasarkan dengan hal-hal yang bersifat positivisme, yaitu hal yang bersifat positif saja. Ya, mungkin sekian dari perkenalan ekonomi makro. Bila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang salah, mohon koreksinya, karena di sini kami masih dalam proses belajar, belum sekali mahir dalam pembahasan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start your computations.